Baik sahabat Kominfo, hari ini hari Senin tanggal 27 Juli 2020 di mana tepat pada hari ini merupakan hari ke-15 pasca berlalunya banjir bandang yang melanda Kota Masambah dan 5 kecamatan lainnya atau melanda Kabupaten Luwu Utara pada 13 Juli 2020 lalu. Tempat saya berdiri saat ini tidak jauh, hanya beberapa meter dari sisi jembatan Masambah yang juga terdampak langsung banjir bandang, di mana jembatan ini merupakan salah satu jalan yang dilalui oleh Sungai Masambah, di mana Sungai Masambah beberapa waktu yang lalu juga merupakan salah satu sungai dari 3 sungai yang membawa sedimen besar hingga memporak-porandakan sebagian wilayah yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Dari hari pertama sampai dengan hari ke-14, jembatan yang berada di belakang saya ini tidak dilalui oleh kendaraan, hanya saja dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Balai Besar Sungai Pompengan Jene Berang, Sulawesi Selatan, akhirnya sejak pagi tadi lalu lintas kendaraan sudah mulai berlangsung di jembatan ini, dikarenakan sejak 14 hari yang lalu jembatan ini dipenuhi oleh sedimen. Bukan hanya jembatan, namun beberapa sisi jalan sekitar 200 meter sampai ke depan Masjid Agung Syuhada yang menjadi ikon ibu kota Kabupaten Luwu Utara sendiri juga tidak bisa dilalui akibat menggunungnya material yang terbawa dari banjir bandang pada 13 Juli 2020 lalu. Ada hal signifikan yang terlihat pasca berlalunya banjir bandang, yaitu elevasi sungai yang kini sudah lebih tinggi daripada jalan. Tadi berdasarkan laporan warga bahwa ketinggian atau selisih jarak tinggi antara bibir sungai atau permukaan air sungai dari jembatan sendiri dulunya mencapai 4 meter. Hanya saja pasca banjir bandang yang membawa material hingga mengakibatkan sungai menjadi dangkal dan mengakibatkan ketinggian tidak sampai 1 meter lagi, hanya beberapa sentimeter dari air sungai. Tadi juga saya mendapatkan informasi bahwa ketinggian material di bawah ini atau material yang terbawa oleh banjir mencapai 6-8 meter. Dan upaya yang dilakukan saat ini adalah normalisasi sungai. Namun sebelum saya menginformasikan, kami juga menggambarkan bahwa sejak beberapa pekan, 2 minggu pasca berlalunya banjir bandang, pemerintah tidak hanya memfokuskan kerja untuk menangani para pengungsi yang kini tersebar di hampir kurang lebih 80 titik lokasi pengungsian, bukan hanya di Kecamatan Masambah, Kecamatan Baibunta, dan juga Kecamatan Masambah. Namun upaya dan kerja keras pemerintah saat ini menitik beratkan pekerjaan untuk normalisasi sungai, di mana memang penjelasan dari Dinas PUPR sendiri bahwa normalisasi sungai harus dilakukan mengingat pendangkalan saat ini terjadi dan dikhawatirkan jika air naik mengingat intensitas hujan di Kabupaten Luwu Utara masih cukup tinggi, itu akan mengakibatkan elevasi sungai menjadi lebih tinggi dari saat ini. Dan pengerjaan normalisasi sungai dimulai dari hilir ke hulu. Ini diharapkan nanti aliran sungai bisa kembali stabil dan juga elevasi sungai bisa berada ke titik normal. Dan seperti apa penjelasan dari Kepala Dinas PUPR terkait dengan agenda kegiatan normalisasi sungai dalam rangka penanganan pasca banjir? Berikut kita simak informasi lebih lanjut. Pang sungai itu kita normalkan kembali, jadi diperdalam, kemudian alurnya diperbaiki, ya dia mengalirnya bagus. Kalau targetnya Pak? Kalau targetnya kemarin, ya kalau Pak Menteri sih 1 bulan, tapi kan melihat volume pekerjaan yang cukup besar, kemudian tantangan yang cukup menantang musim hujan, karena mereka ini bekerja di badan sungai, jadi tentu target itu sifatnya target awal kan. Kalau pembukaan akses kita targetkan kapan Pak bisa dilalui? Pembukaan akses kan kemarin sudah ready, yaitu pemasangan pipa drill di bawah pipa ya. Tapi mungkin karena tidak ada lapisan untuk menanam
hutan yang masih ada, makanya dia muncul juga kembali. Target untuk anunya itu dari teman-teman HK itu menargetkan besok mungkin sudah bisa diakses. Kalau kendala normalisasi sungai Pak, apa Itu ini? tadi musim Oh. musim hujan ini kan kendala utamanya musim hujan. Karena mereka bekerja di badan sungai yang sekarang setiap kali hujan itu Naik terjadi ke- kenaikan. Berarti ini kita bekerja dari hilir ke hulu. Ya, dari hilir ke arah hulu. Mungkin teman-teman kita di atas hulu belum tahu, ya bisa diberitahu sekarang bahwa pekerjaan normalisasi sudah dimulai. Oke. Di arah hilir. Nah, mudah-mudahan bisa pekerjaannya normal, sehingga sungai kita juga berangsur-angsur bisa dinormalkan, terutama elevasinya dikurangi ya. Jadi, Sekarang elevasinya berapa? elevasinya kan dia kayaknya naik permukaannya berdasarkan kenaikan sedimen ya. Sedimen itu ya kita perkirakan itu 3 sampai 4 meter di sekitar jembatan. Jadi memang membutuhkan pengerjaan atau pengerukan yang cukup intens. Ini targetnya 1 bulan. Ya, Kita bulan selesai. itu target tentatif, artinya Masih bisa berubah. artinya ditargetkan itu ya lebih cepat lebih baik. Kemudian setelah dinormalkan ini akan dibuat tanggul di Tanggul permanen Pak. ya, tanggul yang penanganannya darurat, tapi dia bisa berumur ekonomis cukup lama karena dia berbahan dari geotekstil ya, Itu masuk di jangka menengah atau jangka panjang? menengah. Menengah. Terkait dengan normalisasi sungai, kami telah mendapatkan data per hari ini ada 41 alat berat yang dikerahkan untuk melakukan pembersihan kota dan juga normalisasi sungai. Pada saat saya mewawancarai Kepala Dinas PUPR beberapa waktu yang lalu, sedikitnya ada 20 alat berat yang tersebar di Sungai Masamba untuk melakukan normalisasi. Kemudian alat berat yang diturunkan merupakan gabungan dari Balai Besar Sungai Pempengan Jeneberang Sulawesi Selatan, kemudian dari Dinas PUPR sebagai supporting, dikarenakan memang untuk pasca bencana ini pengerjaannya masih masuk dalam wewenang Balai Besar. Kemudian untuk normalisasi sungai juga saat ini dilakukan di wilayah Kecamatan Baibunta, tepatnya di Sungai Rada, sebagai salah satu wilayah yang terdampak sangat parah pada saat banjir bandang menerjang Kabupaten Luwu Utara beberapa waktu yang lalu. Nah, selain di belakang saya jembatan yang merupakan poros nasional yang menghubungkan Kabupaten Luwu Utara dengan beberapa provinsi dan juga kabupaten lainnya, ruas jalan nasional yang sempat tertutup di beberapa waktu yang lalu adalah ruas nasional di Poros Rada yang juga saat ini sudah mulai dilakukan mulai dilewati oleh kendaraan. Hanya saja memang kondisi ini masih tentatif dikarenakan kondisi cuaca yang memang belum stabil. Kondisi cuaca dari BMKG menginformasikan memang masih ada intensitas hujan atau tingkat curah hujan yang masih tinggi, hingga kadangkala petugas masih memberlakukan sistem buka tutup satu arah. Namun untuk hari ini, hari Senin 27 Juli, lalu lintas terlihat ramai lancar. Kemudian untuk sejumlah fasilitas yang kemarin juga sangat terdampak parah, yaitu 2 masjid besar yang berada di pinggir ruas poros nasional ini sudah mulai dibuka. Bahkan beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan sholat Jumat berjamaah pasca dibersihkan dengan gotong royong dari masyarakat, utamanya TNI Polri yang memang bekerja keras membantu agar Masamba dan juga wilayah yang terdampak lainnya kembali pulih pasca bencana. Selain itu, informasi lainnya yang dapat kami sampaikan adalah para relawan hingga hari ke-15 ini memang masih berdatangan dan mengalirkan bantuan ke sejumlah titik lokasi pengungsian. Bukan hanya shelter pengungsian yang dibangun oleh relawan dari organisasi, tapi juga relawan yang membawa bantuan dalam bentuk lain, yaitu relawan dari komunitas drone Sulawesi Selatan yang membantu pemerintah daerah untuk melakukan penelitian terhadap apa sih yang menyebabkan banjir bandang pada saat 31
13 Juli 2020 yang lalu. Mereka datang dengan membawa alat untuk melakukan pemantauan udara. Hanya saja, meskipun beberapa pakar mengatakan bahwa ini adalah bencana geologi, namun pemerintah daerah Bupati Luhut Utara Indah Putri Indriani juga masih akan terus berkoordinasi dengan pihak lainnya, dan rencananya akan dilakukan rakor pada tanggal 30 Juli 2020 lalu bersama 30 Juli 2020 mendatang bersama 2 menteri dan 1 pejabat lainnya, yaitu Kepala BNPB di Kabupaten Luhut Utara pasca sholat Idul Adha. Kemudian informasi terakhir yang dapat kami berikan ke Anda pemirsa, bahwa kondisi Kota Masamba atau Kabupaten Luhut Utara secara keseluruhan pasca 15 hari diterjang oleh banjir bandang memang sudah berangsur-angsur normal. Hanya saja para warga saat ini yang terdampak khususnya langsung masih memilih untuk mendiami lokasi pengungsian. Lokasi pengungsian di Kecamatan Masamba sendiri tersebar di beberapa titik, seperti halnya di kantor daerah, kemudian di kantor DPRD. Bahkan untuk warga yang rumahnya hanyut di belantaran sungai ini, saat ini sudah mengevakuasi diri di beberapa titik lokasi pengungsian dan berharap agar banjir tidak lagi datang. Kemudian mereka juga bisa tenang kembali, dikarenakan intensitas hujan yang tinggi memang masih membuat warga Kabupaten Luhut Utara secara umum masih diliputi oleh rasa was-was. Dan Bupati Luhut Utara Indah Putri Indriani sendiri beberapa waktu yang lalu sudah memberikan pengarahan agar masyarakat yang masih mendiami bantaran sungai agar secara dini melakukan evakuasi diri untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kita bersama-sama berdoa agar Masamba hari ini bisa bangkit dan pulih kembali pasca bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Luhut Utara dan memporak-porandakan sebagian wilayah di Kecamatan Baibunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabang, Sabang Selatan, dan wilayah lainnya. Kita semua berharap dan kita butuh dukungan, bukan hanya butuh dukungan materi tapi juga dukungan moral. Dari Kecamatan Masamba, tepatnya di Sungai Masamba, saya Putri Itani melaporkan untuk Sahabat Kominfo.